Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bunda A. Saraswati MPD dan Bapak Acep Roni Hamdan MPD selaku dosen mata kuliah pedagogi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami sampaikan pada diskusi kali ini yaitu tentang alat pendidikan. Saya Andini Oktavelia Putri selaku moderator yang bertugas memandu jalannya presentasi kelompok ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Siti Nur Aisyah Jamil dengan NPM 2050600004. Yang kedua ada Miranti Fretisia dengan NPM 20506008. Yang ketiga ada Liani Hapsyah Aprilian dengan NPM 20506019. Yang keempat ada Sidik Permana Wardani dengan NPM 20506020. Yang kelima ada Eta Erlita dengan NPM 2050600034. Yang keenam ada Risha Intan Latifah dengan NPM 2050600038. Dan yang terakhir ada saya Andini Oktavelia Putri dengan NPM 2050600043. Baik, sebelum pemateri pertama memaparkan materinya, saya akan memaparkan pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan berperan penting dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan. Peran alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal agar menunjang kelancaran proses pendidikan. Muharram A. menyatakan bahwa alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, baik berbentuk material maupun non-material. Indra Kusuma menyatakan bahwa alat pendidikan berupa perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Sebelum pemateri pertama menyampaikan materinya, mari kita tonton video berikut. Right, everyone looking forward, please. Good morning, Year 11s. Today's assembly is about the start of the journey, the start of the rest of your lives. In 2 years' time, all of you will have been finishing your A-levels. In 3 years' time, you'll be studying across the world, studying at the university of your choice. In 5 years' time, you'll have started your careers. Many of you will be in this room working for the top institutions across the globe. You will then get married. You then may buy a house. In 10 years' time, your life will be set for you. In 15 years, you'll be 30. And from then on, your path in your life will be set. I'm sorry, Mr. Headmaster. Let me tell you why that approach may fail you. I know people who graduated at 21 and didn't get a job till they were 27. I know people who graduated late at 25 and they found work immediately. I know people who never went to university but found what they love at 18. I know people who found a job straight out of college, making decent money, but hate what they do. I know people who took gap years and found their purpose. I know people who were so sure about what they were going to do at 16 and changed their mind at 26. I know people who have children but are single. And I know people who are married but have had to wait 8 to 10 years to have children. I know people in relationships who love someone else. I know people who love each other but aren't together. So my point is, everything in life happens according to our time, our clock. You may look at some of your friends and think that they're ahead of you,
Or maybe some of them you feel are behind. But everything happens at their own pace. They have their own time and clock, and so do you. Be patient. At age 25, Mark Cuban was a bartender in Dallas. It took till 32 for J.K. Rowling to be published for Harry Potter after being rejected by 12 publishers. Ortega launched Zara when he was 39. Jack Ma started Alibaba when he was 35. Morgan Freeman got his big break at 52. Steve Carell only got his break after 40 years old. Virgin was started by Richard Branson at 34. Getting your degree after 25 is still an achievement. Not being married at 30 but still happy is beautiful. Starting a family after 35 is still possible. And buying a house after 40 is still great. Don't let anyone rush you with their timelines. Because as Einstein said, not everything that counts can be counted, and not everything that's counted truly counts. And this is the most important thing. I want you to be able to create meaningful, purposeful, fulfilling lives for yourselves and learn how to use that to make an impact and a difference in the lives of others. That will be true success. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk pemateri pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Andini. Di sini saya akan membacakan materi mengenai macam-macam alat pendidikan. Dalam dunia pendidikan terdapat macam-macam pembagian mengenai jenis alat-alat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yaitu Ahmad Marimba membagi alat pendidikan ke dalam 3 bagian. Pertama, alat-alat yang memberikan perlengkapan berupa kecakapan berbuat dan pengertian hafalan. Alat-alat ini dapat pula disebut alat-alat pembiasaan. Kedua, alat-alat untuk memberi pengertian, membentuk sikap, minat, dan cara berpikir. Ketiga, alat-alat yang membawa ke arah keheningan batin, kepercayaan, dan pengarahan diri sepenuhnya kepadanya. Selanjutnya, Suwarno membedakan alat-alat pendidikan dari beberapa segi berikut. Pertama, alat pendidikan positif dan negatif. Positif, jika ditujukan agar anak mengerjakan sesuatu yang baik, misalnya contoh yang baik pembiasaan, perintah, pujian, dan ganjaran. Negatif, jika tujuannya menjaga supaya anak didik jangan mengerjakan sesuatu yang jelek, misalnya kayak larangan, celaan, peringatan, ancaman, hukuman. Kedua, alat pendidikan preventif korektif. Preventif jika maksudnya mencegah anak sebelum anak berbuat sesuatu yang tidak baik, misalnya pembiasaan, perintah, pujian, ganjaran. Korektif jika maksudnya memperbaiki karena anak telah melanggar ketertiban atau berbuat sesuatu yang buruk, misalnya celaan, ancaman, hukuman. Ketiga, alat pendidikan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Menyenangkan yaitu menimbulkan rasa senang pada anak, misalnya pengajaran dan pujian. Tidak menyenangkan yaitu yang menimbulkan perasaan tidak senang pada anak-anak, misalnya hukuman dan celaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Pretisia, MPM 20506.008. Di sini saya akan melanjutkan materi. Nah, Amar Dian Indra Kusuma membagi alat pendidikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, alat pendidikan preventif ialah alat pendidikan yang bersifat pencegahan, tujuannya agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran proses pendidikan bisa dihindari, misalnya tata tertib, anjuran dan perintah, larangan dan paksaan. Nah, yang kedua ada alat pendidikan representatif atau kuratif dan korektif. Ialah alat pendidikan yang bersifat penyadaran agar anak kembali kepada hal-hal yang benar, baik dan tertib.
Misalnya pemberitahuan, teguran, hukuman, dan ganjaran. Selanjutnya, dalam memilih alat pendidikan, manakah yang baik dan sesuai? Haruslah memperhatikan 4 syarat, yaitu tujuan apakah yang hendak dicapai dengan alat itu, siapa atau pendidik yang menggunakan alat itu, anak atau si terdidik, yang mana yang dikenai alat itu, bagaimana menggunakan alat itu. Selanjutnya, alat pendidikan yang terpenting. Yang pertama ada pembiasaan. Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, terutama bagi anak-anak masih kecil. Anak-anak masih kecil belum menginsyafi apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk. Oleh karena itu, pembiasaan merupakan alat satu-satunya. Sejak dilahirkan, anak harus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti dimandikan dan ditidurkan pada waktu tertentu, diberi makan dengan teratur dan sebagainya. Yang kedua ada perintah. Perintah bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang yang harus dikerjakan oleh orang lain, melainkan dalam hal ini termasuk pula peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh anak-anak. Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma-norma kesusilaan, jadi bersifat memberi arah atau mengandung. Yang ketiga ada larangan. Di samping memberi perintah, sering pula kita harus melarang perbuatan anak-anak. Larangan itu biasanya kita keluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan atau dapat membahayakan dirinya. Yang keempat ada ganjaran. Ganjaran adalah salah satu alat pendidikan untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan dan pekerjaannya mendapat penghargaan. Pendidik bermaksud supaya dengan ganjaran itu, anak menjadi lebih giat lagi usahanya untuk mempertinggi prestasinya yang telah dicapainya untuk bekerja atau berbuat lebih lagi. Yang kelima, ada hukuman. Hukuman adalah alat pendidikan yang tidak lepas dari sistem kemasyarakatan serta kenegaraan yang berlaku pada waktu itu. Dengan kata lain, hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang. Selanjutnya ada karakteristik alat pendidikan. 1. Karakteristik alat pendidikan non-material. A. Perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan awal-awal dalam proses pendidikan dan memikirkan terlebih dahulu tentang bagaimana cara melakukan sesuatu karena manusia mempunyai sifat konservatif yang cenderung untuk mempertahankan atau tidak merubah kebiasaan. Yang kedua, perbuatan atau tindakan hendaknya membiasakan terdidik akan hal-hal yang harus dikerjakan agar menjadi biasa untuk melakukan sesuatu secara otomatis tanpa harus disuruh lagi oleh orang lain, atau menunggu sampai orang lain merasa tidak senang padanya karena kebiasaan yang buruknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wardani dengan nomor HPM 2050 1620. Saya akan melanjutkan presentasinya. Yang di sini ada C, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan dengan hati-hati baik dalam frekuensi maupun dengan cara melakukannya. Yang D, perbuatan tindakan hendaknya digunakan dengan diikuti oleh bimbingan apa yang sebaiknya harus dilakukan terdidik ya. Yang E, ada perbuatan tidak hendaknya dilakukan diawali dengan memberikan beberapa gambaran sebelum mengajak terdidik untuk melakukannya. Yang ke F, tindakan perbuatan atau tindakan hendaknya pendidik tidak harus memaksakan diri sedemikian rupa sehingga pendidik tidak lagi hidup wajar sebagai pribadi ataupun diri sendiri. Karakteristik dua alat pendidikan material. Alat pendidikan material itu kebendaan ataupun material seperti gedung, perabot, dan perlengkapan lainnya. Lebihnya berkaitan dengan kegiatan di sekolah
beberapa karakteristik berikut ini yang kita perlu pahami dijadikan pertimbangan dalam menjalankan kegiatan pendidikan ya. Seperti alat pendidikan hendaknya terbuat dari alat yang kuat, tahan lama, dengan memperhatikan keadaan setempat ya. Yang B, pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal ya. Yang C ini biaya alat pendidikan relatif murah. Yang D, alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. Yang E, alat pendidikan relatif ringan dan mudah dipindahkan. Oke, selanjutnya di sini ada secara lebih rincinya syarat-syarat alat pendidikan yang harus diperhatikan pendidik. Yang pertama itu yang A, ukuran fisik terdidik agar pemakainya efektif. Yang B, bentuk dasar yang memenuhi syarat-syarat berikut. Nah, ini ada yang pertama, sesuai dengan aktivitas terdidik dalam proses pendidikan. Yang kedua, kuat dan memeliharanya dan mudah dibersihkan. Yang ketiga, mempunyai pola dasar yang sederhana. Yang keempat, mudah dan untuk diringkas untuk disimpan maupun disusun ya, ataupun disusun. Yang kelima itu fleksibel sehingga mudah digabungkan dan dapat pula berdiri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eta Erlita dengan NIM 2050600034. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan alat pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan penggunaan alat pendidikan. Penggunaan alat pendidikan dipengaruhi oleh kecakapan pendidik yang harus menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Dan sebagai seorang pendidik, sebaiknya harus menghindari tindakan yang memaksa. Di dalam memilih alat-alat pendidikan yang akan digunakan, perlu kita ingat hal-hal seperti berikut. 1. Tujuan apakah yang akan dicapai dengan alat itu? 2. Siapakah yang akan menggunakan alat itu? 3. Alat-alat manakah yang tersedia dan dapat digunakan? 4. Terhadap siapakah alat itu digunakan? Pendidik sebagai pemakai alat pendidikan juga berbeda-beda keahlian dan orientasinya. Meskipun dalam bidang studi yang sama, anak pendidik sebagai pihak yang dikenai perbuatan mendidik adalah pihak yang pertama-tama diperhatikan dalam menimbang penggunaan alat-alat pendidikan. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan tentang anak didik dari segi 1. Jenis kelamin, 2. Usia, 3. Bakat, 4. Perkembangan, 5. Alam sekitar. Perkenalkan, nama saya Rishanta Natifa. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dan dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. Tahun 2004 menunjukkan bahwa penggunaan internet dan teknologi multimedia mampu merombak cara penyampaian pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas tradisional. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet, menurut Kuntarto tahun 2017. Selanjutnya, pelaksanaan belajar dari rumah oleh guru. Guru memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan ketersediaan sarana pembelajaran. Di dalam penyiapan
tahapan pembelajaran, guru perlu memastikan beberapa hal berikut. Yang pertama ada memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, dilarang memaksa penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Yang kedua ada menyiapkan materi pembelajaran. Guru itu harus menyiapkan materi pembelajaran supaya kegiatan belajar mengajar berjalan dengan efektif. Yang ketiga ada menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam menyampaikan pembelajaran. Yang terakhir ada menentukan jenis media pembelajaran seperti format teks, audio atau video, simulasi, multimedia, alat peraga, dan sebagainya yang sesuai dengan metode pembelajaran. Fasilitas alat pendidikan jarak jauh atau daring. Yang pertama ada tatap muka virtual. Tatap muka virtual dapat dilakukan melalui video conference, telekonferensi, dan atau diskusi dalam grup media sosial atau aplikasi pesan. Di dalam tatap muka virtual memastikan adanya interaksi secara langsung antara guru dengan peserta didik. Yang kedua ada Learning Management System atau LMS. LMS merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi. Aktivitas pembelajaran dalam LMS antara lain pendaftaran dan pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi, dan ujian atau penilaian. Contoh LMS antara lain Kelasmaya Rumah Belajar, Google Classroom, Ruang Guru, Zenius, Edmodo, Moodle, Siajar LMS, Simolek, dan lain sebagainya. Itu tadi telah disampaikan materi mengenai alat pendidikan. Kesimpulannya, alat pendidikan berperan penting dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan. Peran alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal agar menunjang kelancaran proses pendidikan. Alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Jadi, alat pendidikan itu berupa usaha dan perbuatan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Namun, secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang masih bingung dan ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di forum diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.